Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, Pak, sebelumnya perkenalkan saya Perawat Singgih Nugroho. Pada kali ini saya berkunjung ke rumah Bapak dengan tujuan untuk mensosialisasikan atau melakukan penyuluhan mengenai bahaya merokok, Pak. Baik, Pak, sebelumnya nanti saya minta waktunya sekitar kurang lebih 10-15 menit untuk melakukan penyuluhan. Nanti saya akan memberikan beberapa materi mengenai bahaya tentang merokok. Tujuannya agar karena mohon maaf sebelumnya Bapak ini karena juga merupakan perokok, kami harapkan nanti setelah kami melakukan penyuluhan ini nanti Bapak bisa berhenti ataupun bisa mengurangi dalam Bapak merokok ini. Begitu ya, Pak. Baik, Pak, sebelumnya yang pertama yang akan saya sampaikan adalah pengertian dari merokok. Jadi, Pak, merokok itu sebuah aktivitas menghisap tembakau yang dibakar ke dalam tubuh dan kembali menghembuskannya. Ini menurut beberapa ahli, yang ahli pertama adalah menurut Armstrong 1990. Kemudian ada lagi pengertian lain dari ahli yang lain yang menyebutkan bahwa merokok itu adalah aktivitas membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya, baik langsung menggunakan rokok maupun menggunakan pipa. Dan pada intinya merokok ini kegiatan untuk membakar tembakau kemudian dihisap, gitu ya, Pak. Kemudian apa sih yang ada di dalam merokok ini, Pak? Ada beberapa kandungan atau zat yang berbahaya yang ada di dalam rokok ini. Kurang lebih itu ada 4.000 bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam satu batang rokok. Di antara dari sekian banyaknya zat kimia berbahaya itu adalah bahan radioaktif, Pak. Kemudian ada bahan-bahan yang digunakan dalam cat seperti aseton, kemudian pencuci lantai atau amonia, kemudian racun serangga, arsenik, dan gas beracun hidrogen cyanida. Ini gas hidrogen ini merupakan gas yang digunakan untuk di kamar narapidana yang dihukum mati dengan gas tersebut, Pak. Kemudian yang paling berbahaya lagi adalah tar dan nikotin dan karbon monoksida, karena ini nikotin ini menjadi salah satu penyebab risiko serangan jantung dan stroke. Selanjutnya karbon monoksida ini juga merupakan gas yang beracun. Selain di rokok, ini juga ada di kendaraan bermotor itu, Pak, dari asap knalpot begitu. Kemudian zat-zat berbahaya ini bisa merusak semua anggota tubuh yang ada di tubuh kita, Pak, karena yang namanya zat kimia ketika masuk ke dalam tubuh ya pasti itu juga akan berpengaruh terhadap tubuh kita, Pak. Kemudian untuk tipe-tipe rokok atau jenis-jenis perokok ini ada dua, Pak. Jadi perokok aktif dan juga perokok pasif. Apa itu perokok aktif? Perokok aktif itu adalah perokok yang mereka yang menghirup atau mereka yang merokok itu disebut perokok aktif. Biasanya perokok aktif ini karena memang sudah terbiasa, kemudian juga merokok dengan tujuan untuk menghangatkan badan dan lain-lain ya, Pak. Kemudian siapa itu perokok pasif? Untuk perokok pasif ini adalah perokok yang dia tidak merokok tapi menghirup asap rokok dari orang lain yang merokok. Ini sama berbahayanya, bahkan lebih berbahaya daripada yang perokok aktif ini, Pak. Kemudian apa sih bahaya atau apa sih akibat dari merokok baik perokok aktif maupun perokok pasif? Yang pastinya yang pertama karena kita menghirup melalui saluran pernapasan, yang akan sangat terganggu adalah saluran pernapasan kita, Pak. Yang pertama itu adalah gangguan paru-paru, Pak. Jadi dengan gangguan paru-paru ini banyak diderita oleh perokok aktif maupun perokok pasif. Salah satunya adalah bronkitis kronis, emfisema, hingga kanker paru-paru. Menurut National Health Service United Kingdom, kanker paru-paru merupakan masalah yang cukup serius dan paling sering dialami oleh perokok aktif.
beberapa gejala yang dialami oleh perokok aktif ketika mereka mengalami gangguan paru-paru, yaitu adalah salah satunya seperti batuk, berdahak, dan batuk disertai dengan darah. Selain itu adalah kesulitan bernapas atau sesak napas, Pak. Lainnya mereka juga mengalami kelelahan, penurunan berat badan, dan merasa lunglai seperti itu, Pak. Selanjutnya, yang gangguan berikutnya adalah kanker mulut. Dilansir dari National Health Service UK, penyakit kanker mulut umum terjadi akibat pengonsumsian alkohol dan rokok. Jadi karena kita menghirup rokok melalui mulut, itu sangat berdampak pada kebersihan mulut kita sehingga bisa menyebabkan kanker. Selanjutnya yang ketiga adalah gangguan lambung. Selain mengganggu sistem pernapasan, ini juga mengganggu sistem pencernaan. Karena merokok ini ada beberapa alasan perokok ini mengalami atau rentan terkena gangguan lambung, seperti sphincter esophagus pada bagian bawah yang melemah karena ini pengaruh dari zat-zat berbahaya tadi. Salah satunya adalah zat nikotin. Zat nikotin ini berbahaya karena menjadi atau membuat asam lambung ini diproduksi secara berlebih. Kemudian yang selanjutnya adalah kanker kulit. Kanker kulit ini bisa terjadi karena kita kebanyakan merokok, sehingga ketika kita sudah mengalami mungkin tanda gejala dari kanker kulit ini, diharapkan kita lebih banyak minum atau kita lebih banyak mengkonsumsi cairan dan mengurangi rokok tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah merokok ini bisa menurunkan tingkat kesuburan baik pada pria maupun pada wanita. Bahkan pada wanita pun bisa terjadi kanker serviks atau kanker rahim begitu. Kemudian untuk perokok pasif, Pak, yang tadi sudah saya sampaikan mengenai perokok aktif. Selanjutnya, apa bahaya bagi perokok pasif? Hampir sama dengan apa yang dialami oleh perokok aktif. Ini salah satunya adalah ini pada orang dewasa dulu, Pak. Jika kita sering pada orang dewasa sebagai perokok pasif, jadi 20-30% ini berpotensi atau bisa terjangkit oleh kanker paru-paru. Selain itu juga bisa mengalami penyakit serius lainnya seperti aterosklerosis, jantung koroner, serangan jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi. Apalagi saat ini sedang musim COVID-19, jadi ini lebih bisa menjadi akibat atau memperparah keadaan orang yang terkena COVID-19. Kemudian pada dampak pada ibu hamil ini bisa mengalami keguguran karena dia sebagai perokok pasif. Dia tidak merokok tapi mungkin keluarganya atau mungkin lingkungannya itu adalah perokok, sehingga dia menghirup udara atau menghirup asap rokok tersebut. Sehingga bisa bahkan janinnya pun bisa mengalami komplikasi. Lainnya bahaya bagi anak-anak ini ada beberapa, yaitu asma, infeksi saluran telinga, infeksi saluran pernapasan, alergi, meningitis atau radang selaput otak, dan selanjutnya ada bisa sindrom kematian bayi mendadak. Lalu bagaimana, Pak, upaya atau cara kita atau cara perokok agar bisa berhenti untuk merokok? Ya, meskipun tidak bisa berhenti, setidaknya bisa mengurangi. Yang pertama adalah mengelola stres, karena biasanya orang merokok itu karena dia mengalami stres dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah menghindari pemicu. Biasanya kita merokok untuk menemani kita dalam meminum kopi, ataupun kita berkumpul dengan lingkungan-lingkungan yang mereka adalah perokok. Kalau bisa kita hindari, karena itu adalah salah satu pemicu untuk kita merokok. Kemudian terapi penggantian nikotin atau nikotin replacement terapi. Terapi penggantian nikotin ini dapat membantu meringankan rasa frustasi atau gejala putus obat tersebut. Bagaimana caranya? Ini
nikotin replacement gel ini beragam, bisa menggunakan permen karet, bisa menggunakan plester yang ditempelkan pada kulit ataupun tablet lainnya, atau bisa dengan cara disemprotkan ke mulut ataupun ke hidung. Kemudian yang keempat adalah melibatkan keluarga dan teman dekat. Kita meminta kepada keluarga bahwa ketika kita ingin merokok, kita meminta tolong kepada keluarga untuk memberitahu kita atau memperingatkan kita agar tidak merokok. Kemudian terapi perilaku ini bisa kita mungkin minta tolong ke konseling atau ke mungkin psikolog dan lain-lain, karena ini berkaitan dengan psikologi kita. Kemudian adalah membersihkan rumah dari aroma rokok. Ini juga mendukung perokok untuk berhenti mengurangi rokoknya. Ketika tidak bau rokok, pasti kita juga sedikit demi sedikit akan lupa bahwa kita belum merokok begitu. Kemudian yang pastinya adalah olahraga dan juga menjaga pola makan yang sehat. Dengan olahraga pasti badan kita akan sehat, dan itu juga bisa mengurangi resiko-resiko yang sudah ada pada diri kita yang sebelumnya sebagai perokok, nanti lambat laun juga akan berkurang. Kemudian kita harus berpikiran bahwa kita berhenti merokok, apa untungnya? Misal lebih menghemat pengeluaran, kemudian kita juga akan lebih sehat dan lain-lain. Selain itu juga kita harus memikirkan apa kerugian dari kita merokok, tentang penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh merokok. Dan begitu nanti kita akan, oh iya, kalau saya merokok pasti saya akan rugi begitu. Kemudian bisa menggunakan hipnosis, kemudian akupuntur ataupun obat-obatan. Obat-obatan ini bisa kita berkonsultasi ke dokter. Mungkin dari dokter nanti akan diberikan beberapa obat untuk membuat kita sedikit demi sedikit mengurangi untuk merokok. Kemudian yang terakhir itu tetap berusaha, meskipun kadang kita sudah ingin berhenti merokok namun tetap tidak tahan dan ingin merokok, kita harus tetap berusaha untuk bisa berhenti ataupun mengurangi kita dalam merokok itu. Baik Pak, itu beberapa materi yang saya sampaikan, mulai dari pengertian merokok, kandungan yang ada di dalam merokok, tipe-tipe perokok, kemudian bahaya merokok, dan juga bagaimana cara kita untuk berhenti merokok. Jadi harapannya ketika apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa memotivasi Bapak, memotivasi keluarga ataupun lingkungan Bapak untuk menghindari rokok, karena ya begitu banyaknya bahaya-bahaya yang timbul dari rokok. Tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi bisa membahayakan lingkungan dan anggota keluarga kita, Pak. Baik Pak, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dari saya berterima kasih atas kerjasama dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.